Shalom God Lovers. Pagi hari ini, mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita datang padanya sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini. Kita katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Aku beri pujian, ku beri hormat, kemuliaan, keagungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami memuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Salam God Lovers, dimanapun saudara berada, kembali lagi kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema balas dengan kebaikan. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudaraku terkasih, saya ingat ya sebuah kisah yang mungkin saudara juga pernah dengar. Ini kisahnya sudah melegenda begitu ya. Kadang juga diceritakan ketika kumpul-kumpul begitu ya untuk menyemangati orang supaya tidak membalas dengan kejahatan begitu ya. Nah, kisahnya adalah seorang petani yang mempunyai tetangga yang berprofesi sebagai pemburu ya, yang punya beberapa anjing galak ya. Mungkin saudara pernah dengar kisahnya, tapi ini coba saya akan ulang begitu ya. Ada petani punya tetangga seorang pemburu. Nah, pemburu itu punya beberapa anjing galak. Nah, anjing-anjing itu sering melompati pagar dan mengejar domba milik petani. Ya. Petani itu lalu meminta tetangganya itu untuk menjaga anjing-anjingnya. Sayangnya si pemburu tak mau peduli, saudara. Hingga suatu hari anjing-anjing itu melompati pagar
dan menyerang beberapa domba petani sehingga terluka parah. Petani itu marah, saudara, dan memutuskan berkonsultasi pada seorang yang ahli hukum atau di zaman itu hakim, gitu ya. Nah, hakim itu mendengarkan cerita petani itu dengan sangat hati-hati dan berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu itu dan memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tetapi kau akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh." Waduh, ini menjadi dilema buat petani karena itu tetangganya, begitu ya. Kalau sampai dihukum pasti bermusuhan. Nah, sang hakim ini melanjutkan perkataannya, "Mana yang kau inginkan? Teman atau musuh yang jadi tetanggamu?" Nah, petani itu menjawab bahwa ia lebih suka mempunyai seorang teman, bukan musuh. Ya. Nah, sang hakim lanjut menjawab begitu ya. "Baik, saya akan menawarkan sebuah solusi. Domba-dombamu akan aman dan kamu akan tetap berteman dengan tetanggamu itu." Ketika sampai di rumah, petani itu segera melaksanakan solusi dari Pak Hakim begitu ya. Dia ambil domba terbaiknya dan menghadiahkannya pada anak pemburu. Ya, luar biasa solusi dari Pak Hakim ini ya. Nah, anak si pemburu sangat senang menerima hadiah dari sang petani tadi dan mulai bermain-main dengan domba itu. Pemburu itu kemudian mengurung anjing-anjingnya. Sejak saat itu anjing-anjing si pemburu itu tak pernah lagi mengganggu domba si petani. Di samping rasa terima kasihnya pada kedermawanan si petani ya, karena telah memberikan anak domba terbaiknya kepada anak pemburu tadi, pemburu itu lalu mulai sering membagi hasil buruannya pada sang petani, tetangganya itu. Sebagai balasannya, petani mengirimkan daging domba. Dalam waktu singkat mereka menjadi sahabat yang sangat erat, saudara. Ya, pada akhirnya kita bisa mengerti bahwa cara terbaik untuk menaklukkan dan mempengaruhi orang lain adalah dengan membagi kebajikan. Nah, dari kisah ini, petani dan pemburu, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin saudara telah disakiti, dikecewakan, bahkan saudara tidak membayangkan bahwasanya ini teman sendiri loh, ini sahabat sendiri loh, ini saudara sendiri loh. Kok tega ya dengan saya begitu ya. Saudara mungkin di luar nalar begitu ya, ada orang terdekat kita, menusuk kita dan lain sebagainya. Ketahuilah saudara, cara terbaik yang diberikan oleh solusi Pak Hakim tadi bisa saudara terapkan. Ya, God lovers dimanapun saudara berada, terapkan solusi itu. Balas dengan kebaikan. Maka tidak akan ada musuh, saudara. Ya, saudara akan mendapatkan teman dimanapun saudara berada. Nah, itulah renungan singkat pada kesempatan kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Kami mau terus Tuhan Engkau bimbing. Kami mau terus Tuhan bersimpu di kaki-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan merekonsiliasikan hati kami Tuhan agar kami tidak kepahitan, tidak kecewa dengan orang-orang yang menyakiti kami, yang memusuhi kami Tuhan. Namun berilah hati kami kebijaksanaan Tuhan untuk membalasnya dengan kebaikan. Terima kasih. Berkati juga para God lovers di rumah Tuhan, agar memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.